Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang salam yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih di awal-awal sepertiga yang kedua di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amalan aktivitas ibadah kita tetap diberikan keistiqomahan di dalam hati kita untuk senantiasa berada di hadapan Allah hingga menuju akhir Ramadan tahun ini. Yang sekalian yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi tepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu illa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kullu 'amali ibni adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah miliknya seluruhnya. Maka setiap aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada prinsipnya adalah miliknya seluruhnya. Ketika dia melaksanakan sholat, maka hasil dari amalan ibadah sholat itu adalah untuk dirinya. Ketika dia mengeluarkan zakat, maka adalah untuk dirinya masing-masing. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untuk kata Allah wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan melipat gandakan pahalanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita lihat sini hadis qudsi ini, maka beberapa pertanyaan seringkali kemudian disampaikan. Yang pertama, jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa ini untuk kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah masih membutuhkan sesuatu dari makhluknya? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih mengharapkan amalan ibadahnya manusia? Apakah Allah Subhanahu wa taala tunduk terhadap puasa kita? Lalu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu untuk? Maka penjelasannya ulama kita memberikan rincian dan tafsiran terkait mengenai makna dari hadis ini. Bahwa yang dimaksudkan puasa untuk kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa saking istimewa ibadah puasa itu, maka kemudian didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah untuk ini secara sederhana jemaah sekalian. Maka ketika sebuah benda ditempatkan di tempat yang mulia, maka menjadi mulialah benda tersebut. Tetapi ketika benda tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak mulia, maka biasanya juga menjadi tidak mulia. Saya contohkan jemaah sekalian. Kalau kemudian kita membeli tehel atau parfum yang berkualitas, yang disebut sangat mahal misalnya, tapi kemudian kita pasang berbeda. Satu kita pasang di dalam masjid, satunya kita pasang di kloset, kita pasang di dalam kamar mandi, tempat buang air besar dan seterusnya. Maka tehel yang kualitasnya sama akan berbeda penilaiannya ketika kemudian disandarkan kepada sesuatu yang berbeda. Ketika tehel, ketika keramik, marmer ini disimpan di dalam masjid, tempat sujudnya orang-orang, maka tidak ada rasanya malu seseorang ketika menempatkan lidahnya di benda tersebut. Tidak malu rasanya, bahkan diminta untuk mencium, itu tidak menjadi masalah kalau ditaruh di dalam masjid. Tetapi ketika yang ditaruh benda yang sama ditaruh di kamar mandi, di toilet, dekatnya persis tempat buang air besar, rasa-rasanya tidak ada yang seperti yang akan dilakukan. Walaupun bedanya sama, perbedaannya karena penempatannya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan puasa itu adalah bentuk, Allah ingin menyampaikan bahwa puasa ini begitu istimewa. Bahwa puasa ini sebenarnya luar biasa pahalanya dibandingkan tanpa mengurangi pahala-pahala kemuliaan-kemuliaan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah puasa ini sungguh sangat istimewa. Apa keistimewaannya jemaah sekalian? Bahwa ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah atau bahkan satu-satunya ibadah yang sepertinya tidak bisa dilihat dengan kafarnya. Bahwa puasa itu ternyata kemudian tidak bisa dilihat secara zahir saja. Kalau ada orang yang berdiri mengangkat tangan takbiratul ihram, rukuk, sujud, maka kita bisa pastikan orang ini sementara melaksanakan sholat. Kalau ada orang yang kemudian mengumpulkan hartanya, membantu orang, atau kemudian menyerahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka kita tahu bahwa orang itu bersedekah, berinfak ataupun barangkali berzakat. Kita tahu ketika ada orang yang kemudian meninggalkan tempatnya, berangkat menuju Makkatul Mukarramah, tawaf, sa'i dan seterusnya, kita tahu orang ini lagi haji atau lagi umrah. Tapi orang yang berpuasa jemaah sekalian, hampir tidak ada sama sekali indikatornya. Sampai tidak ada sama sekali tanda-tandanya. Apa yang menunjukkan orang yang berpuasa? Apakah kalau pagi-pagi sudah menunjuk tanda indikator bahwa orang itu lagi puasa? Tidak puasa pun tetap menunjukkan sebagian di antara kita. Atau barangkali setiap 10 menit menunjuk, beberapa menit menunjuk lagi dan seterusnya. Itu juga bukan indikator menunjukkan bahwa orang itu lagi berpuasa atau tidak. Jamaah sekalian, sehingga tidak ada indikatornya, tidak ada gambarannya, maka tingkat keikhlasan ibadah ini begitu luar biasa. Ketika ada orang yang berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan tentang keikhlasan dalam puasa ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena dua dasar ini, maka dia untuk ikhlas berpuasa di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah iman, bahwa kalian berpuasa itu adalah karena iman kepada Allah, bukan karena kehidupan, bukan karena kemudian sifat yang berpuasa semua saat kan berpuasa semua saya puasa itu tidak, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sekalian, kita ini berpuasa ihtisaban karena mengharapkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan kemudian orang lain, kita kemudian tidak mengharapkan perilaku orang lain yang istimewa kepada kita ketika menyaksikan bahwa kita lagi melaksanakan ibadah puasa. Tidak, tapi adalah mungkin mengharapkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita ini berpuasa, bolehkah kita berharap mendapatkan reward dari orang tuanya, mendapatkan reward dari sekolah, mendapatkan reward dari madrasah, mendapatkan reward dari anak dan seterusnya? Tapi ada Tuhan bahwa seorang laki-laki dewasa siapapun seorang umat besar, maka ketika dia berpuasa seharusnya adalah tugas Allah Subhanahu wa taala, iman dan mengharapkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Karena iman kita, karena keikhlasan kita beribadah di hadapan Allah, karena puasa ini adalah puasa yang begitu ikhlasnya, maka insya Allah diampuni dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang insya Allah menjaga puasanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan karena harapan besar mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, Allah